Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum sifat koligatif larutan untuk memenuhi tugas praktikum sifat koligatif larutan saat kelas 12. Di sini sudah saya sediakan alat-alat dan bahan. Di sini ada urea 1 molal, urea 2 molal, glukosa 1 molal, glukosa 2 molal. Di sini juga ada garam kasar atau garam kerasak kalau di pasar. Kemudian di sini ada es batu. Es batu yang sudah saya pecah sehingga berbentuk kecil-kecil. Dan untuk alat-alatnya ada termometer, kemudian ada sendok makan untuk memasukkan tabung reaksi nanti ke dalam adonan es. Kemudian ada tabung reaksi, ada batang pengaduknya. Di sini pertama-tama kita akan melakukan pengukuran sebanyak 5 mili masing-masing larutan, kemudian ditaruh di dalam tabung reaksi. Kebetulan di sini sudah saya sediakan, jadi di keempat tabung reaksi ini sudah tersedia 5 mili masing-masing larutan. Tinggal kita masukkan ke dalam adonan es. Tabung reaksi yang sudah tersedia dengan larutan sebanyak 5 mili tadi, kemudian ditambahi dengan batang pengaduk. Ingat, batang pengaduknya harus posisi seperti ini ya. Jadi yang pipi berada di atas. Setelah itu kita masukkan ke dalam adonan es berbentuk seperti ini. Keempat-empatnya kita masukkan, tentunya kita asumsikan keempat larutan tersebut titik bekunya tidak sama. Jadi kita nunggu sambil digoyang-goyangin gini, kita nunggu sampai dia membeku. Bagaimana kita tahu kalau larutan itu sudah membeku? Nanti sesekali kita naik turunkan batang pengaduk ini. Kalau misalkan tabung reaksinya itu ikut ketarik, berarti dimungkinkan larutan tersebut sudah mulai membeku. Kira-kira kalau menurut kalian dari keempat larutan ini yang beku duluan yang mana? Apakah glukosa 1 molal, glukosa 2 molal, atau urea 1 molal, atau urea 2 molal? Tentunya kita bisa memprediksi keempat macam larutan tersebut titik bekunya yang mana yang duluan, karena kita bisa memperoleh dengan hitungan. Baik, di sini ada yang sudah mulai membeku ini. Nah, tadi pada saat ditarik kita ketarik kan. Nah, kita ukur berapa suhu yang dihasilkan. Kita putar-putar, kemudian kita ambil batang pengaduknya, kita gantikan dengan termometer. Kira-kira berapa suhunya? Nanti kita bisa lihat di bawah sini. Di situ kita sudah bisa melihat berapa titik beku dari larutan. Di sini kebetulan yang saya ambil itu larutan glukosa 1 molal. Di sini tercantum atau terlihat bahwa suhu yang dihasilkan itu sebesar minus 5 ya, minus 5 derajat. Jadi bisa dicatat untuk datanya, yaitu titik beku dari glukosa 1 molal sebesar minus 5 derajat Celcius. Di sini kita memperoleh larutan yang sudah membeku lagi, yaitu urea 1 molal. Kita ukur berapa suhunya, kita lihat. Sebelum kita memasukkan ke dalam larutan ini, termometer harus dibersihkan dulu ya dengan lap yang bersih, sehingga dimungkinkan untuk suhu yang dihasilkan maksimal dan tidak terkontaminasi
dengan zat-zat yang lain. Di situ sudah mulai turun, sudah mau mendekati -5. Kita tunggu sampai titik beku, maksudnya titik yang terakhir. Kita lihat di sini kita juga menghasilkan suhu yaitu -5 derajat Celcius. Ini bisa kalian lihat di situ -5 derajat. Di sini kita juga mendapat larutan yang beku lagi yaitu urea 2 molal. Kita ukur suhunya. Sebelum mengukur, termometer diusahakan dibersihkan dulu karena tadi sudah digunakan untuk mengukur urea 1 molal, sehingga untuk mengukur urea 2 molal kita bersihkan terlebih dahulu. Kita memperoleh data berapa itu, tunggu sampai turun. Di situ kita dapat data yaitu -8 derajat Celcius. Tolong dicatat nanti digunakan untuk data ya. Di sini -8 derajat Celcius untuk yang urea 2 molal. Untuk yang urea 2 molal juga sudah bukan urea, glukosa yang 2 molal juga sudah mulai membeku, dan kita ukur berapa suhu atau titik bekunya. Kita lihat di sini. Kira-kira berapa? Ditunggu ya sampai membeku. Di situ sudah terlihat. Nah, kita peroleh data dari larutan glukosa 2 molal di sini yaitu -10 derajat Celcius. Baik, keempat larutan sudah kita lakukan praktikum, yaitu kita memperoleh data untuk larutan urea 1 molal itu sebanyak sebesar -5 derajat Celcius, sedangkan untuk urea 2 molal di situ terukur yaitu -8 derajat Celcius, dan untuk glukosa 1 molal kita memperoleh data yaitu sama seperti urea, glukosa 1 molal sebesar -5 derajat Celcius, sedangkan yang glukosa 2 molal kita memperoleh data -10 derajat Celcius. Silakan kalian catat dan kalian analisis bagaimana hasil praktikum kita hari ini. Kita akan melanjut ke pengaruh titik didih pada suatu larutan. Kita akan lanjut sebentar lagi. Untuk praktikum kenaikan titik didih, kita sudah mempersiapkan alat dengan rancangan alat seperti ini. Di sini ada statif klem, dan di sini ada keempat macam larutan yang tadi kita lakukan untuk penurunan titik beku, yaitu urea 1 molal, urea 2 molal, glukosa 1 molal, glukosa 2 molal. Di sini kita set rancangan alat ini sehingga membentuk seperti ini. Di sini ada pembakar. Kalau di prosedur kita di situ tertulis memakai pembakar spiritus. Selain di sini kita memakai pembakar listrik biar lebih cepat dan kita menghasilkan hasil yang lebih akurat. Di sini kita lihat saat masih dalam proses pemanasan, kita tunggu sampai larutan itu mulai mendidih dan kita ukur berapa suhu yang dihasilkan. Kita tunggu sebentar lagi. Kita modelkan seperti ini ya untuk
macam larutan tersebut kita tunggu sampai mendidih. Tanda-tanda mulai mendidih seperti apa kalian sudah bisa melihat. Di sini kita sudah memperoleh larutan yang sudah mulai mendidih, yaitu glukosa yang 2 molal. Kita lihat berapa suhu yang dihasilkan untuk data yang kalian peroleh nanti. Di sini terlihat dia mendidih di suhu 98, mulai mendidih di suhu bukan 58, melainkan dia mulai mendidih di suhu 98 derajat Celcius. Ingat, untuk yang glukosa 2 molal dia mendidih di suhu 98 derajat Celcius. Di sini kita memperoleh larutan yang sudah mendidih lagi, yaitu glukosa 1 molal. Di sini kita lihat berapa suhunya. Di situ tercantum 93 derajat Celcius. Jadi untuk data yang kalian catat nanti, untuk glukosa 1 molal yaitu 93 derajat Celcius kenaikan titik didihnya. Di sini kita memperoleh lagi larutan yang sudah mulai mendidih. Kita lihat berapa suhunya. Di sini yang sudah mulai mendidih yaitu urea 2 molal, dan di situ tercantum suhu yang dihasilkan yaitu 98 derajat Celcius. Silakan kalian catat. Untuk titik didih dari urea 2 molal 98 derajat Celcius. Dan yang terakhir kita dapatkan data dari kenaikan titik didih dari urea 1 molal. Di sini sudah mulai mendidih dan kita lihat berapa suhunya. Di situ kita lihat yaitu 92 derajat Celcius. Jadi kalian catat, untuk kenaikan titik didih dari urea 1 molal sebesar 92 derajat Celcius. Itulah praktikum sifat kualitatif kita pada pagi hari ini, yaitu kita sudah melakukan praktikum kenaikan titik didih dan penurunan titik beku suatu larutan, yaitu yang kita gunakan larutan glukosa 1 molal, glukosa 2 molal, urea 1 molal, dan urea 2 molal. Silakan kalian analisis data-data yang sudah kalian dapatkan tadi. Semoga bisa menganalisis dan analisisnya kalian bagus. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.